Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Erina Azara dengan NIM 2509040041 bersama Desi Ambarwati, NIM 2509040020 dan Daifa Putra Anggita Hinar Yasmara dengan NIM 2409040008. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Kesehatan Lingkungan Intermediate. Dalam video ini kami akan membahas tentang kesimpulan dari buku profil kesehatan Kota Semarang, khususnya yang berkaitan dengan program kesehatan lingkungan dan capaian yang telah diraih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami. Kesehatan lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan derajat kesehatan masyarakat. Program kesehatan lingkungan mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan air minum yang aman, akses sanitasi, pengolahan sampah rumah tangga, hingga pengawasan tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan. Semua aspek ini berhubungan langsung dengan pencegahan penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, demam berdarah, dan penyakit kulit. Oleh karena itu, capaian pada program kesehatan lingkungan ini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana Kota Semarang telah berhasil mewujudkan lingkungan yang sehat dan layak huni bagi seluruh warganya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada poin air minum. Air minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 462 Tahun 2010 adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum yang aman bagi kesehatan harus memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Secara fisik, air minum dikatakan sehat jika tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, serta memiliki tingkat kekeruhan, suhu, dan zat padat terlarut dalam batas normal. Secara mikrobiologis, air harus bebas dari bakteri berbahaya, seperti E. coli dan coliform. Dari sisi kimiawi, kadar zat seperti besi, aluminium, klor, dan arsen harus berada di bawah ambang batas. Sedangkan secara radioaktif, kadar gross alpha activity tidak boleh melebihi 0,1 Becquerel per liter dan gross beta activity tidak boleh melebihi 1 Becquerel per liter. Untuk menjamin air minum yang dikonsumsi masyarakat tetap aman, dilakukan pengawasan pada kualitas air minum baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan air minum yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman. Ada dua jenis pengawasan, yaitu yang pertama adalah pengawasan eksternal, yaitu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, yang mana tujuannya adalah memeriksa kualitas air minum dari luar penyedia secara independen. Dalam hal ini, misalnya seperti Dinas Kesehatan mengambil sampel air dari PDAM, dapat air minum isi ulang atau sarana rumah tangga, lalu kemudian akan diuji di laboratorium. Yang kedua yaitu pengawasan internal, yang mana dilakukan oleh penyedia air minum itu sendiri. Seperti contohnya, PDAM Tirta Modal wajib menguji kualitas air yang diproduksi. Depot air minum melakukan pengecekan rutin atau kelompok pengelola air desa seperti Pamsimas memantau sarana air mereka. Yang mana tujuannya adalah untuk memastikan produk air minum yang mereka distribusikan memang sesuai standar sebelum sampai ke masyarakat. Berikut adalah capaian jumlah sarana air minum yang diperiksa di Kota Semarang pada tahun 2023. Kota Semarang memiliki total sebanyak 370.554 sarana air minum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 196.650 sarana atau sekitar 52,53% telah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kualitas sesuai standar kesehatan. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada hampir separuh dari sarana air minum yang belum terpantau kualitasnya, sehingga pengawasan perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat mendapatkan akses air minum yang aman dan layak. Kota Semarang sejak tahun 2018 telah berhasil mengeliminasi praktik buang air besar sembarangan, di mana pencapaian ini ditingkatkan kembali di tahun 2021 dengan bentuknya telah mengakses jamban sehat. Dengan pencapaian tersebut, Kota Semarang didorong untuk tahap selanjutnya, yakni akses sanitasi layak dan aman, di mana pada tahun 2024 Kota Semarang ditargetkan untuk 90% penduduknya telah mengakses sanitasi layak, di mana 15% diantaranya dapat dikategorikan sebagai akses sanitasi aman. Namun, menurut laporan dari Profil Kesehatan Kota Semarang tahun 2024, realisasi dari target tersebut dapat dikatakan gagal, khususnya dalam akses sanitasi aman. Pada tahun 2024 ditargetkan sekitar 15% penduduk, sementara realisasinya hanya 12%. Dengan kegagalan tersebut, kita dapat menarik beberapa kesimpulan atau poin yang dapat menjadi perbaikan, khususnya dalam pelaksanaan di Kota Semarang. Yang pertama, pentingnya sosialisasi terkait sanitasi layak dan aman itu sendiri, karena pengetahuan merupakan salah satu domain utama dalam pembentukan perilaku seseorang, di mana apabila penduduk dapat memiliki informasi yang cukup, maka ia akan merealisasikan informasi tersebut ke aktivitasnya sehari-hari. Nah, untuk meningkatkan pengetahuan, Dinas Kesehatan dapat melaksanakan sosialisasi dan edukasi serta program lainnya dengan kolaborasi lintas sektor yang dapat meningkatkan pengetahuan terkait akses sanitasi layak dan aman di kalangan penduduk. Poin selanjutnya adalah risiko pencemaran air tanah, di mana pada tahun 2017
sekitar 21,7% penduduk Kota Semarang masih mengakses sumber air bersih yang berasal dari tanah seperti sumur gali atau sumur bor, di mana dengan target akses sanitasi aman yang tidak tercapai, maka hal ini dapat meningkatkan risiko pencemaran air tanah dengan tidak disedotnya septic tank secara berkala, di mana jika terjadi kontaminasi air tanah tersebut, maka dapat meningkatkan kasus penyakit seperti kasus diare. Program selanjutnya adalah STPM atau sanitasi total berbasis masyarakat, di mana pada pencapaian 5 pilar tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebagian masyarakat telah berhasil untuk melaksanakan program tersebut. Walaupun demikian, jika kita lihat pencapaian dari tahun ke tahun, khususnya tahun 2022 ke 2024, dapat kita simpulkan adanya pola fluktuatif di pilar 2 dan 3, sedangkan pada pilar 4 dan 5 ada pola penurunan. Dalam fenomena tersebut dapat kita simpulkan beberapa poin seperti penurunan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan personal hygiene. Pada pandemi, kebiasaan mencuci tangan menjadi sebuah kebiasaan baru, di mana hal ini dijalankan di hampir seluruh wilayah negara Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini memudar, di mana banyak orang mulai merasa repot, terganggu, atau bahkan beranggapan ancamannya sudah berkurang. Dan hal ini juga didorong bahwa banyaknya masyarakat yang sudah tidak mencuci tangan serajin pada saat masa pandemi, mendorong masyarakat lainnya untuk juga ikut perlahan menghentikan kebiasaan tersebut, di mana hal ini dapat kita asumsikan ia berkontribusi dalam pola fluktuatif pilar 2 STPM, yaitu cuci tangan pakai sabun, di mana fenomena tersebut menunjukkan adanya perlu untuk pemasukan peraturan yang lebih tegas serta sosialisasi akan pentingnya kebutuhan cuci tangan secara masif untuk mendorong pemahaman akan kerentanan dan dorongan pelaksanaan seperti masa pandemi dahulu. Partisipasi masyarakat yang belum optimal pada upaya kesehatan lingkungan, khususnya dalam mencegah kerusakan lingkungan. Pelaksanaan pengamanan sampah di Kota Semarang mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir, di mana hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam mendorong masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan sampah yang telah diamanatkan di Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014. Kegagalan dalam pelaksanaan tersebut dapat diakibatkan oleh lemahnya penegakan peraturan dan dukungan pemerintah dalam membentuk sistem ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Lalu ada peraturan daerah yang belum mampu merubah masyarakat, di mana peraturan dapat menjadi salah satu dorongan yang mampu merubah perilaku masyarakat, di mana hal ini sangat jelas terlihat pada masa awal pandemi, di mana penegakan peraturan adalah kunci dalam membentuk kebiasaan yang tepat serta membentuk rasa bersalah ataupun malu. Selanjutnya adalah tempat dan fasilitas umum atau TFU. TFU merupakan tempat kegiatan bagi umum yang disediakan oleh badan-badan pemerintah, swasta, atau perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat yang mempunyai tempat dan kegiatan tetap, memiliki fasilitas sanitasi, jamban, pembuangan sampah, dan pembuangan limbah untuk kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kondisi tempat fasilitas umum yang memenuhi standar kesehatan agar masyarakat pengunjung terhindar dari penyakit dan kemungkinan bahaya penularan serta tidak menjadi sarang vektor penyakit dan dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya. TFU dilakukan pengawasan sesuai standar inspeksi kesehatan lingkungan pada tahun 2024, yaitu meliputi sekolah, puskesmas, dan pasar sejumlah 978 sarana. Berikutnya adalah tempat pengelolaan pangan atau TPP. Merupakan tempat yang digunakan sebagai produksi untuk pangan olahan siap saji, mulai dari persiapan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, hingga penyajian. Program higien dan sanitasi sarana pengolahan pangan bertujuan melindungi masyarakat melalui pengurangan atau menghilangkan bahaya mikroba patogen, serta meningkatkan mutu dan masa simpan produk serta estetika. Pengawasan kualitas tempat pengolahan pangan bertujuan untuk menjamin kualitas makanan yang dikonsumsi aman untuk masyarakat. Hal ini sesuai dengan Permenkes RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang pedoman pengawasan higien sanitasi pangan berbasis risiko. Ruang lingkup pada Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 yaitu kelompok gerai pangan jajanan sentra pangan jajan kantin atau sejenisnya yang memenuhi syarat higien sanitasi sejumlah 1.952 dari jumlah total TPP yang ada, yaitu 2.762. TPP tersebut berupa TPP jasa boga, TPP restoran, TPP tertentu, TPP depot air minum, TPP rumah makan, TPP gerai pangan, dan TPP sentra jajanan atau kantin.